Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Saking paniknya, Ayu tanpa sadar menubruk seseorang di depannya. Astagfirullah, kata Bu Nur sembari mengerang kesakitan. Ayu? Tanya Bu Nur saat mendapati sahabat anaknya sedang duduk di jalanan dengan pandangan ketakutan. Ayu terus menggeleng dan melihat ke arah mobilnya. Melihat itu pun Bu Nur segera mendekati wanita itu. Astagfirullah, kamu kenapa? Kata Bu Nur panik. Tersadar orang yang ada di depannya adalah Bu Nur, Ayu langsung menghamburkan pelukannya. Tangisnya pun pecah. Maaf Bu, maafin Ayu, ucap Ayu sambil memeluk Bu Nur erat. Kebingungan dengan sikap wanita yang ada di depannya, Bu Nur mencoba untuk melepaskan pelukan Ayu. Tetapi berbeda dengan Ayu. Justru sekarang dia melihat sosok Bu Nur sudah berubah menjadi sosok dedemit wanita berbaju merah itu. Raut wajahnya begitu mengerikan. Belum lagi penampilannya yang membuat Ayu ketakutan. Wajah wanita itu benar-benar hancur. Darah terus keluar dari bekas luka yang ada di wajahnya. Ayu menjerit. Ia mendorong Bu Nur sekuat tenaga, membuat wanita itu jatuh tersungkur di depan rumahnya. Astagfirullah, kata Bu Nur sambil mengerang. Setelah membuka mata, ia melihat Ayu sudah berlari ke arah mobil miliknya. Bu Nur terus memanggil nama teman anaknya itu, tetapi tidak ada sahutan. Bahkan Ayu malah mengendarai mobilnya dengan begitu kencang. Kenapa sih ada itu? Kata Bu Nur ketakutan. Segera ia berdiri dan langsung masuk ke dalam rumah, berniat untuk menghubungi Farah. Di sisi lain, Ayu yang ketakutan langsung berlari ke arah mobilnya dan segera pergi dari tempat tersebut. Ia tidak peduli dengan kondisi Bu Nur yang terjatuh. Di pikirannya saat ini, bagaimana caranya lepas dari dedemit wanita itu. Sial, 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 umpat Ayu sambil memukul-mukul setir mobilnya. Apa yang harus kulakukan? Tanya Ayu pada dirinya sendiri. Sekarang Mbah Wongso sudah meninggal, sedang ia tidak kenal dengan dukun selain wanita itu. Santi, ucap Ayu lirih, teringat dengan orang yang menyarankan untuk pergi ke tempat Mbah Wongso. Segera Ayu mengendarai mobilnya ke rumah Santi. Beberapa kali dia melihat ke arah jok belakang, takut setan wanita itu masih mengikutinya. 1 jam Ayu menembus jalanan. Kini ia sudah masuk ke dalam kompleks perumahan tempat di mana Santi tinggal. Saat melewati tikungan, hati Ayu tersentil. Ia melihat ada bendera kuning yang terikat di tiang listrik. Ia terus berpikir positif. Ia memelankan laju kendaraannya saat melihat banyak kerumunan warga berada di depan rumah Santi. Pak, maaf, kata Ayu mencoba bertanya kepada salah seorang warga yang lewat di samping mobilnya. Benar, ini perumahan geria asli Blok D kan? Tanya Ayu pura-pura. Benar Mbak, cari siapa ya? Tanya pemuda itu. Ini saya cari rumah teman saya, namanya Santi, anaknya Pak Harto. Cuma saya lihat di depan sepertinya lagi ada hajatan ya, kata Ayu. Oh, yang mau takziah ke tempat Mbak Santi ya? Tanya pemuda itu. Seketika jantung Ayu seperti berhenti berdetak. Semoga apa yang ia pikirkan tidak menjadi kenyataan. Dicobanya untuk terus bersikap tenang. Maaf, yang meninggal siapa ya Mas? Tanya Ayu. Sejenak Ayu memperhatikan. Raut wajah pemuda itu berubah. Ia sedikit ragu untuk memberitahu kepadanya. Mbak Santi, kata pemuda itu. Ayu terdiam cukup lama. Pandangannya mulai terasa kabur. Apa semua ini hanya mimpi? Berulang kali dia mencoba untuk menampar pipinya, berharap agar segera bangun dari mimpi buruk yang sedang dilaluinya.
"Mbak, kenapa?" tanya pemuda itu panik, sembari mencoba untuk menghentikan Ayu. Ayu terisak, tubuhnya melemas. Ia tahu ini bukanlah mimpi. Air matanya sudah tumpah di pipinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? "Mbak?" tanya pemuda itu sekali lagi. "Iya mas, Santi meninggal karena apa ya?" tanya Ayu berusaha untuk mengendalikan dirinya. "Saya kurang tahu mbak, semalam dapat kabar kalau Mbak Santi mencoba untuk bunuh diri." "Mbak, beneran gak apa-apa?" tanya pemuda itu khawatir. Ayu pun menggeleng, matanya terpejam. Kemudian tanpa menjawab, ia langsung berjalan ke arah mobilnya dan segera pergi dari tempat itu. "Farah!" geram Ayu jengkel. Ia yakin semua ini masih ada hubungannya dengan wanita itu. Tidak mungkin Santi bunuh diri. Untuk alasan apa? Ketakutan Ayu bercampur dengan amarah. Ia benar-benar harus bertemu dengan Farah untuk menyelesaikan semua ini. Ketakutan Ayu bercampur amarah. Ia benar-benar harus bertemu dengan Farah untuk menyelesaikan semua ini. Sekali lagi suara wanita itu tiba-tiba saja muncul tepat di belakangnya. Ia langsung memelankan laju kendaraannya dan berhenti tepat di bahu jalan. Ayu mencoba untuk berpikir tenang. Ia terus berdoa di dalam hati. Tetapi suara cekikikan itu terus saja muncul. Tidak tahan, ia segera menoleh ke belakang. Dan benar saja, ia mendapati dedemit wanita itu sudah duduk di jok belakangnya. "Apa maumu?" tanya Ayu gagap. "Hatimu," ucap wanita itu yang menggerakkan kepalanya perlahan menatap ke arah Ayu. Pandangannya terasa begitu dingin, penuh dengan amarah dan dendam kesumat. Tersentak, Ayu mencoba untuk memalingkan kepalanya. Tetapi tubuhnya terasa begitu kaku. Ia hanya bisa memejamkan mata dan terus memohon agar setan wanita itu pergi meninggalkannya. Cukup lama Ayu terisak dengan mata tertutup, hingga ia mendengar suara dering yang berasal dari ponselnya. Pelan ia membuka mata. Beruntung, setan wanita itu sudah hilang entah kemana. Dengan tangan gemetar, Ayu mengambil ponsel miliknya. "Angga?" ucap Ayu saat melihat nama Angga tertera di layar depan ponselnya. Sejenak ia berharap laki-laki itu khawatir dengan keadaannya. "Halo, kenapa mas?" tanya Ayu dengan suara masih gemetaran. "Halo yuk, kamu di mana? Farah sama kamu?" tanya Angga di seberang sana. Perasaan Ayu semakin tidak karuan, harapannya sudah pupus. Ia tidak menjawab pertanyaan Angga dan langsung mematikan sambungan telepon itu. Sementara itu, Farah terbangun, napasnya terasa begitu sesak. Semalaman tidurnya tidak nyenyak. Kejadian saat ia melihat sosok Ayu yang sedang terpocong, silih berganti masuk ke dalam mimpinya. Setelah degup jantungnya terasa lebih normal, dia memandang ke arah langit-langit kamar, memikirkan semua kejadian yang sudah dilaluinya. Tidak bisa ia tampik, meski Angga sudah mengkhianatinya, tetapi ada rasa rindu yang muncul di dalam hati kecilnya. Laki-laki itu korban, ucap hati Farah. Tetapi di sisi lain, rasa sakit yang ada di dalam hatinya membuat semua itu seolah mengabur. Jengah, Farah bergerak menyamping. Ia melihat Warti yang masih tertidur di ranjang. Dipandanginya wanita itu dengan seksama. Kegelisahan kembali muncul di hati Farah. Teringat akan apa yang sudah Warti lakukan kepada orang-orang di sekelilingnya. Justru sekarang, keraguan timbul di dalam hatinya. Apakah yang ia lakukan saat ini adalah keputusan yang tepat? Dengan menggelengkan kepala, Farah beranjak, mengambil ponselnya yang sudah beberapa hari ini ia matikan. Banyak sekali pesan masuk dari Angga yang menanyakan keberadaannya. Kemudian matanya menyipit ketika melihat pesan dari ibunya. Awalnya Farah mengira kalau ibunya juga sedang ikut mencarinya.
Tetapi setelah membaca pesan tersebut, bibirnya tersenyum. Farah tidak langsung membalas pesan itu. Justru ia memejamkan mata, lalu memanggil Nyisari berulang kali di dalam batinnya. Tersentak, Farah merasa ada udara dingin yang merambat naik ke tubuhnya. Seketika bulu kuduknya meremang hebat. Aroma bunga kantil menguar kuat di sekelilingnya. Membuka matanya, kini ia melihat Nyisari sudah berdiri di ujung ruangan, bernaung dalam cahaya yang redup. "Tolong balaskan sakit hatiku, Nyi," ucap Farah. Ia sudah lupa dengan apa yang ia rasakan beberapa saat lalu. Nafsu untuk membalas perbuatan Ayu kembali membuncah di dalam hatinya. Sosok dedemit wanita itu tidak menjawab. Tapi ia yakin kalau Nyisari mengangguk dan langsung menghilang dari pandangan. "Far?" Terdengar suara Warti. Farah menoleh cepat. Ia tersentak kaget. Tidak menyadari kalau Warti sudah dalam posisi terduduk, menghadap ke arahnya. "Kenapa, War?" tanya Farah mencoba menghilangkan kekagetannya. "Kenapa kamu memanggil demit itu?" tanya Warti sambil mengerutkan dahinya. "Apa maksudmu?" tanya Farah berpura-pura tidak paham dengan pertanyaan Warti. Warti terdiam. Ia terus menatap ke arah Farah. "Sudahlah, itu urusanmu. Ingat, semua ada batasannya. Jangan terburu-buru," ucap Warti yang langsung kembali merebahkan tubuhnya. "Maksudmu?" tanya Farah yang kali ini benar-benar kebingungan. Warti tampak menghela napas. Ia kembali menatap ke arah Farah. "Kau boleh bernafsu untuk membalaskan dendammu, tapi ingat, jangan pernah salah langkah. Jangan sampai semua ini malah menjadi bumerang untukmu." "Aku masih tidak paham. Semua yang kulakukan itu kan atas saranmu. Apa salahnya aku meminta tolong kepada mereka untuk membalaskan rasa sakit ini?" kata Farah sambil menepuk dadanya pelan. "Ya benar, aku yang menyarankan. Tetapi jika kamu terlalu gegabah, bisa membuat semua berbalik kepadamu. Ingat, jika kamu saja bisa berbuat sedemikian rupa, bukan berarti wanita itu juga bisa berbuat sedemikian. Dan ingat, jika kamu saja bisa berbuat demikian, bukan berarti wanita itu tidak bisa berbuat sedemikian rupa. Ingat, dia yang memulai menyerangmu, bukan berarti dia tidak memiliki sosok gaib di belakangnya," jelas Warti. Jantung Farah seperti berhenti. Dia terus memandang ke arah Warti, mencerna ucapan sepupunya itu. Farah tidak pernah berpikir demikian, padahal jelas kalau Ayu jauh lebih dahulu bermain-main dengan hal gaib. "War, bangun, kita pergi ke rumah ibuku sekarang," ucap Farah yang langsung berdiri, sedang Warti malah membalikkan badan dan menutup wajahnya dengan bantal. "Kamu sendiri sajalah. Aku masih belum bisa menerima perlakuan keluargamu ke orang tuaku, terlebih ibumu itu." Farah mematung. Ucapan yang barusan dilontarkan oleh Warti menambah kegelisahannya. Sesaat, Farah ingin membicarakan masalah keluarganya dengan Warti, tapi ia urungkan. Tidak baik untuk memulai perseteruan dengan Warti. Yang harus ia lakukan saat ini hanya waspada dengannya. Jangan sampai wanita ini justru menambah masalah nantinya. "Ya sudah, aku pergi sendiri, sekalian beli makanan," kata Farah segera melangkah ke kamar mandi. "Ingat, jangan sampai ibumu tahu tentang keberadaanmu," kata Warti. "Memangnya kenapa?" tanya Farah bingung. Warti tidak menjawab. Ia kembali menutup wajahnya dengan bantal. Jengkel, Farah kembali melangkah ke kamar mandi dengan suara langkah mengentak. Ia benar-benar tidak suka disuruh-suruh seperti itu. Sementara itu, sudah beberapa waktu Farah memperhatikan kediaman orang tuanya. Ia berharap bisa melihat Bu Nur hanya untuk sekedar memastikan keadaannya. Namun wanita itu sepertinya tidak berniat untuk keluar rumah. Ingin rasanya Farah masuk ke dalam
dan memastikan. Tetapi ia terus teringat dengan wejangan yang diberikan oleh Warti. Apa yang harus kulakukan? Tanya Farah entah kepada siapa. Ia benar-benar kalut. Ia tidak berpikir jauh. Sedari awal memang seharusnya ia sudah menceritakan semua ini kepada ibunya, bukan malah menyiram bensin ke dalam api yang sudah berkobar. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Ucap Farah sambil mengenyakkan punggungnya ke kursi pengemudi. Matanya tertutup mencoba mencari jawaban, hingga ia merasakan napasnya tiba-tiba saja menjadi sesak. Udara di sekelilingnya menjadi dingin. Ia mengenali sensasi ini. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Terdengar suara Nyisari dengan jelas di telinga Farah. Seketika ia membuka matanya. Spontan ia langsung menoleh ke belakang. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Farah yakin jika dia tidak sedang membayangkan suara Nyisari. Jelas suara tersebut tepat berada di sisi kirinya. Merasa bingung dengan apa yang harus dia lakukan, Farah memutuskan untuk kembali ke hotel, tempat di mana ia menginap dengan Warti. Setidaknya ia bisa meminta nasihat dari wanita itu. Hingga saat ia mau menghidupkan mobilnya, Farah melihat mobil yang sangat ia kenali berhenti tepat di depan rumah kedua orang tuanya. Ia mengurungkan niatan untuk pergi. Farah benar-benar penasaran apa yang akan dilakukan oleh wanita busuk itu. Ayo, ucap Farah saat melihat mantan sahabatnya itu tengah turun dari mobilnya. Penampilannya benar-benar jauh berbeda saat terakhir kali mereka bertemu. Wanita itu benar-benar kacau. Farah tersenyum menyeringai. Hatinya terasa begitu bahagia. Ia menduga pasti wanita itu sedang menceritakan tentang apa yang sedang ia alami. Lalu ibunya akan menelpon dan memintanya untuk pulang serta membicarakan semua ini. Semuanya sudah bisa dia tebak. Segera Farah meraih ponsel miliknya, menunggu panggilan dari orang tuanya. Namun, beberapa waktu kemudian, ia tidak mendapati panggilan tersebut. Justru malah melihat Ayu dan ibunya keluar rumah dengan tergesa-gesa. Farah terkesiap, mencoba menggabungkan semua yang ia lihat. Sebuah kesadaran tiba-tiba saja masuk ke dalam batinnya. Sial! Umpat Farah dan langsung menghidupkan mesin mobil. Apa yang akan dilakukan wanita itu? Geram Farah. Ia tidak akan memaafkannya jika Ayu berani menyentuh ibunya. Dalam posisi buru-buru, ia kembali meraih ponsel, mengirimkan pesan suara kepada Warti apa yang sedang terjadi saat ini. Farah terus membuntuti mobil yang dikemudikan oleh Ayu. Sesekali pandangannya ia arahkan ke kaca belakang, berharap bisa melihat sosok ibunya. Dan sialnya, kaca mobil yang gelap serta pancaran cahaya membuat pandangannya mengabur. Rasa sumelang, ucap suara tepat di belakang Ayu. Tersentak, Farah hampir saja kehilangan kendali. Buru-buru ia melihat ke arah jok belakang dari arah spion kaca mobilnya. Nyisari, ucap Farah parau. Ia menelan ludahnya sendiri. Kali ini sosok Nyisari tidak seperti yang selama ini ia lihat. Penampilan di demit wanita itu sungguh membuatnya ngeri. Pandangannya terasa begitu tajam. Mulutnya tersenyum menyeringai dengan mata hampir sepenuhnya berwarna putih. Apa yang harus kulakukan, Nyi? Tanya Farah. Ikuti saja wanita itu. Dendamu akan terbalaskan sebentar lagi, jawab Nyisari. Farah menghela napas panjang. Ia tidak berani menatap Nyisari lama-lama. Terlebih saat ini ia juga harus berkonsentrasi untuk mengikuti kemana Ayu membawa ibunya pergi. Sudah beberapa waktu berlalu, Farah masih tidak mengetahui kemana arah tujuan mereka. Batas kota sudah ia lalui. Perasaannya semakin kalut jika terjadi sesuatu dengan ibunya. Sesekali ia melihat layar ponselnya, berharap ada panggilan atau pesan singkat yang dikirim oleh Warti. Tetapi sayang, harapannya hanya sebuah angin lalu.
sepupunya itu sama sekali tidak menanggapi pesan suara yang telah dikirimkannya. Hingga ia melihat mobil yang dikendarai oleh Ayu berbelok masuk ke arah jalanan yang lebih sepi. Pada titik ini, Farah tidak mungkin mengikuti Ayu terlalu dekat. Jelas sekali ia akan langsung ketahuan. Sama sekali tidak ada mobil yang berlalu lalang di tempat itu. Terpaksa Farah berhenti sejenak. Baru setelah yakin jika Ayu sudah berjarak, ia hanya perlu mengikuti bekas ban mobil yang terpeta di tanah yang basah. Namun baru beberapa ratus meter ia melajukan kendaraannya. Tiba-tiba saja mobil itu berhenti dan meraung-raung, seolah ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa bergerak. Farah terus menginjak pedal gas dalam-dalam, tetapi semua sia-sia. Mobil yang ia kendarai sama sekali tidak mau bergerak. Panik, Farah segera keluar. Rintik hujan sudah mulai turun membasahi kepalanya. Ia mendongak ke atas dan benar saja, gumpalan awan hitam pekat sudah tepat berada di atas kepalanya. Sial, kenapa masih selip sih? Umpat Farah sambil menendang ban mobil yang hampir separuh terkubur di tanah berlumpur. Farah kembali menoleh ke depan. Ia masih bisa melihat bekas ban mobil yang masih baru. Otaknya berpikir cepat. Ia segera kembali masuk ke dalam mobilnya, mengambil ponsel dan segera berjalan setengah berlari mengikuti jejak ban milik Ayu. Entah sudah berapa lama Farah berjalan, ia sama sekali tidak tahu. Suasana di sekelilingnya benar-benar mengerikan. Sesekali dia seperti mendengar ada yang berjalan dari arah semak-semak. Tetapi saat ia berhenti dan memastikan, suara tersebut sudah menghilang entah kemana. Farah spontan langsung menolehkan kepalanya ke arah belakang. Jantungnya berdetak dengan keras. Lama ia menatap ke arah semak belukar di hadapannya. Penasaran dengan suara yang terus muncul, Farah berjalan menuju ke arah semak tersebut. Ia hanya ingin memastikan kalau tidak ada orang lain selain dirinya di tempat itu. Kini Farah dengan semak itu hanya tinggal beberapa langkah. Dengan sekali sentakan, Farah langsung menyibak dedaunan itu. Astaga, ucap Farah saat mendapati ada hewan semacam kucing sedang meringkuk di dalam rimbunan semak-semak. Cari apa, Dok? Terdengar suara wanita tua tepat di belakang Farah. Wah! Astagfirullah! Jerit Farah kencang sampai ia melompat dan jatuh ke arah semak-semak. Kini ia melihat sosok wanita tua itu yang sudah bungkuk, badannya kurus, rambutnya putih serta wajah dengan keriput sedang menatap tak berkedip ke arahnya. Cari apa, Tondo? Tidak baik anak perempuan pergi ke tempat ini, ucap wanita itu. Farah menelan ludahnya. Bibirnya terasa keluh untuk menjawab. Mbah, maaf. Hanya itu yang bisa Farah ucapkan. Bukannya bertanya lebih lanjut, justru nenek itu tersenyum, menampilkan giginya yang sudah tidak lengkap. Semua itu pilihanmu. Pergilah ke sisi kiri jika kamu mau pulang. Tetapi kalau mau menuruti keinginanmu itu, pergi ke sisi kanan, ucap wanita tua itu. Seketika Farah menoleh ke arah kanan, melihat dua percabangan jalan yang tidak ia lihat sebelumnya. Baru setelah itu ia kembali menoleh ke arah depan. Tubuhnya kembali tersentak. Sosok nenek tua itu sudah hilang entah kemana. Buru-buru Farah berdiri. Ia menatap ke segala arah mencari keberadaan wanita itu. Namun tetap saja, ia tidak melihat keberadaannya. Tanpa sadar tubuhnya gemetar hebat. Ia kembali menoleh ke arah persimpangan, menimbang antara mengejar Ayu atau pulang dan merundingkan semua ini bersama Warti. Farah meraih ponsel yang ada di kantung celananya. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Warti, namun sialnya tidak ada jaringan seluler di tempat tersebut, hingga tubuhnya kembali tersentak dan menoleh ke arah kanan. Ibu, ucap Farah panik saat mendengar suara teriakan wanita. Farah mengenali suara panjang
dan mengerikan itu berasal dari ibunya. Ia segera berlari menuju ke arah kanan. Sekuat tenaga, Farah berlari menyusuri jalanan yang basah oleh air hujan. Farah tidak memperdulikan tubuhnya yang sudah basah kuyup. Di pikirannya saat ini hanya ingin memastikan keberadaan ibunya. Cukup lama Farah berjalan, akan tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan ibunya. Sejauh mata memandang, hanya melihat rimbunan pepohonan. Farah berhenti sejenak, mengatur napasnya, ingin rasanya kembali. Tetapi saat menoleh ke arah belakang, dia kaget. Ternyata dia sudah masuk jauh ke dalam hutan. Bahkan jalanan yang dia lewati sudah bukan berupa bebatuan, tetapi tanah basah berlumpur. "Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan?" ucap Farah panik. Kembali dia mencoba untuk menghubungi Warti, tetapi sama saja seperti sebelumnya. Ia tidak mendapatkan jaringan seluler di sana. Hingga saat dia sudah diambang putus asa, sekelebat kesadaran muncul di dalam hatinya. "Nyisari," batin Farah. Seketika udara di sekeliling Farah menjadi lebih dingin. Embusan angin bertiup cukup kencang, dibarengi dengan aroma bunga kantil yang menyengat. "Dok," terdengar ucapan tepat di sisi kiri Farah. Farah menoleh. Sosok Nyisari sudah berdiri di sana dengan tangan menunjuk ke arah depan agak ke samping. Farah menyadari kalau dedemit itu sedang mengarahkannya. Segera ia mengangguk dan langsung berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Nyisari. Hampir 10 menit berjalan, pepohonan yang awalnya rapat kini mulai terbuka. Jauh di depannya, ia melihat ada sebuah gubuk kecil. Jantungnya berdegup keras. Ada perasaan ngeri untuk mendekat ke gubuk tersebut. Tetapi bagaimana jika ibunya ada di sana? Dengan langkah berat, Farah mulai berjalan, berusaha sepelan mungkin agar langkah kakinya tidak menimbulkan suara. Kini, saat dia sudah berada di sisi gubuk, bernaungkan semak-semak yang menutupi tubuhnya, Farah bisa melihat dengan jelas. Tempat tersebut benar-benar mengerikan. Terlebih dia bisa mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Dengan menguatkan mental, Farah mulai berjalan mendekat. Ia mencari jendela atau celah berlubang untuk mengecek ke dalam gubuk, hingga saat dia sudah tepat berada di samping dinding batu, tubuhnya mematung. Sementara itu, "Dok, apa yang sudah kamu lakukan? Ingat Dok, istighfar," ucap Bu Nur yang tengah duduk meringkuk di lantai tanah. "Berisik, ini semua karena anak perempuanmu itu," kata Ayu tanpa memperhatikan Bu Nur. "Angga, bangun nak, bangun," rintih Bu Nur. Air matanya merebak. Tubuhnya terasa sakit sekali saat Ayu menorehkan luka sayatan di kakinya. Belum lagi pukulan demi pukulan yang sudah wanita itu lakukan. Bu Nur tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tadi pagi Ayu datang ke rumahnya dan memberitahu kalau Farah sedang dalam bahaya. Ia mengatakan kalau anaknya itu sedang pergi ke tempat dukun untuk bisa mendapatkan momongan. Tanpa pikir panjang, Bu Nur menuruti ajakan Ayu untuk pergi bersamanya. Akan tetapi saat ia masuk ke dalam gubuk ini, justru malah melihat ada mayat yang sudah membusuk dan Angga menantunya yang duduk dengan tangan terikat ke belakang. "Berisik," umpat Ayu jengkel. Sedari tadi ia sedang menajamkan indera pendengarannya. Ia tahu kalau Farah pasti datang ke tempat ini. "Dedemit itu pasti mengarahkan Farah untuk ke tempat ini," kata Ayu lirih, tidak memperhatikan erangan dan permohonan Bu Nur. Ayu melangkah, mendekat ke arah Angga yang kondisinya sudah tidak karuan. Ia memaksa laki-laki itu untuk memukuli dirinya sendiri saat teringat dengan Farah. Beruntung pelet yang diberikan oleh Bawongso masih bekerja. Andai kamu tidak memikirkan wanita itu,
pasti hidupmu akan lebih lama, Mas. Ucap Ayu tanpa belas kasihan. Tidak menjawab ucapan Ayu, Angga hanya mengerang, menggumamkan sesuatu yang tidak bisa ia tangkap dengan indera pendengarannya. Ayu mencondongkan tubuhnya, mencoba untuk menangkap apa yang diucapkan oleh Angga. Tetapi saat mendengar itu, semua amarahnya kembali muncul. Buk! Terdengar keras Ayu menghantamkan kepalan tangannya ke arah perut Angga. Sampai laki-laki itu mengerang kesakitan dan memuntahkan darah dari mulutnya. Farah, apa hebatnya wanita itu, Mas? Lihat aku yang dari dulu mencintaimu, mendambakanmu. Selalu ada di saat kamu sedang membutuhkan seseorang. Tetapi malah kamu memilih wanita idiot itu, ucap Ayu. Napasnya memburu, ia sudah tidak peduli lagi sekarang. Terus ia menatap Angga dengan pandangan kesumat. Ia menegakkan tubuhnya. Rambutnya ia sibakkan ke belakang. Aku mencintaimu, Mas. Tetapi sudah jelas, jika memang harus memilih, lebih baik kalian yang mati, ucap Ayu datar. Ia sudah hilang kendali. Di pikirannya saat ini, semua bisa diselesaikan dengan membunuh mereka semua. Jika tidak, maka dedemit yang dikirim oleh Farah yang akan membunuhnya. Dendamu juga akan kubalaskan, Bah, ucap Ayu sembari menoleh ke arah jasad yang sudah membusuk. Menghela napas panjang, Ayu bangkit. Segera berjalan ke arah tumpukan benda yang ada di atas amben. Bu Nur yang melihat dan mendengar ucapan Ayu kembali panik. Ia tahu anak perempuan itu sudah tertutup hatinya. Dok, sekali lagi tolong, jangan sampai menyesal, ratap Bu Nur. Ayu diam tidak menjawab. Justru dia naik ke atas amben dan duduk bersila. Matanya terpejam, napasnya terlihat teratur. Seketika udara di sekeliling mereka berubah menjadi jauh lebih dingin. Angin menderu dengan hebat, membuat jendela kayu di gubuk tersebut terbuka dengan keras. Sementara itu dari luar gubuk, Farah berdiri mematung melihat keadaan ibu dan suaminya yang begitu memprihatinkan. Tanpa sadar, tubuhnya bergetar dengan hebat. Ia tidak menyangka Ayu bisa melakukan tindakan sejauh ini. Ingin dia segera masuk ke dalam dan menolong mereka. Tapi, apa yang harus dilakukannya? Farah tersentak. Ia mendengar pukulan yang menggaung dari arah dalam gubuk. Seketika Farah menutup mulutnya saat melihat Ayu kembali memukuli Angga. Tangan Farah terkepal kuat. Ia tidak tahan melihat itu semua. Ia harus segera menolong mereka. Tetapi saat hendak menghambur ke dalam, Ayu kembali bergerak. Segera ia berjalan ke arah amben dan duduk bersila. Farah mengurungkan niatannya, kembali menatap Ayu. Kini ia bisa merasakan ada sesuatu yang menekan batinnya. Sensasi yang ia kenali saat Nyisari akan muncul di hadapannya. Namun kali ini bukan Nyisari yang datang, melainkan beberapa pocong dengan wajah yang begitu hancur serta kain kafan penuh darah. Farah memekik. Ia mundur beberapa langkah. Ingatan bagaimana sosok dirinya dan Ayu yang terpocong kembali muncul di hadapannya. Dalam ketakutan, Farah mencoba untuk memanggil sosok dedemit wanita yang sudah menjalin perjanjian dengannya. Nyisari, batin Farah. Farah menunggu, namun dedemit itu tak kunjung muncul. Justru ia mendengar suara riuh dari arah belakangnya. Segera menoleh ke arah belakang, Farah mengerang ketakutan. Tubuhnya benar-benar gemetar sekarang. Mengerahkan semua kekuatannya, ia mencoba untuk bersembunyi. Farah melihat beberapa laki-laki bertelanjang dada sedang berjalan ke arah gubuk. 4 laki-laki memanggul keranda berwarna hijau. 1 orang memanggul kendi besar dan 1 lagi membawa sebilah golok. Farah terus melangkah mundur, tangannya menutup mulut, berusaha untuk tidak teriak ketakutan. Tetapi saat hampir mencapai semak-semak, tiba-tiba saja orang-orang yang membawa keranda tersebut berhenti. Perlahan, mereka menolehkan kepalanya ke arah Farah.
Farah menjerit tanpa suara. Dengan jelas ia melihat wajah rombongan laki-laki itu. Tanpa ada tulang pipi, bibir terkoyak hingga ujung telinga, serta ruang yang seharusnya terisi bola mata terlihat kosong. Patimu apa bocah waton kae? Kematianmu apa anak perempuan itu? Ucap suara seorang laki-laki menggaung di telinga Farah, berbarengan dengan gelegar guntur yang menggetarkan tanah. Farah menggeleng. Berulang kali dia memanggil Nyisari, tetapi di demit itu juga tak kunjung muncul. Ia menyesal tidak menuruti ucapan Warti. Seharusnya saat ini dia yang menikmati melihat Ayu hancur. Tetapi kenapa jadi seperti ini? Apa salahnya? Rampung nonduk. Selesaikan duk, ucap Nyisari. Bagai tersambar petir, Farah tersadar dari lamunannya. Ia kembali menoleh ke arah gubuk. Di sana ada ibu dan suaminya. Tidak mungkin dia meninggalkan mereka di tempat ini. Dengan tekad bulat, Farah kembali melangkah ke arah gubuk. Meski rasa takut menyelimuti batinnya, ia terus berjalan melewati sekumpulan para pembawa keranda tersebut. Dari sudut matanya, Farah bisa melihat mereka semua menatapnya, seolah mereka sedang menanti nyawa siapa yang akan mereka bawa menggunakan keranda itu. Sesampainya di depan pintu gubuk, bruk! Sekuat tenaga Farah menendang pintu gubuk yang terbuat dari kayu. Kini ia melihat dengan jelas keadaan orang-orang yang ada di dalam sana. Ibunya meringkuk, rambutnya acak-acakan. Di sudut bibirnya berdarah. Terlihat beberapa luka lebam di wajahnya. Kakinya juga sepertinya sudah dilukai oleh Ayu. Ia menoleh ke arah Angga. Keadaan laki-laki itu jauh lebih buruk. Tangannya terikat ke belakang. Kaos putih yang ia kenakan sudah berlumuran darah yang juga belum mengering. Farah, kata Ayu. Seketika Farah menolehkan kepalanya menuju ke sumber suara. Ia melihat Ayu sedang duduk bersila menatapnya. Di sekelilingnya, para pocong itu juga menatapnya seolah ingin melumat tubuhnya. Farah terus menatap ke arah Ayu tanpa rasa kasihan di dalam hatinya. Ia benar-benar benci dengan wanita itu, terlebih dengan apa yang sudah ia perbuat. Farah sahabatku, akhirnya kamu datang juga, ujar Ayu. Farah tidak menggubris ucapan Ayu. Ia mulai melangkah menuju ke arah ibunya. Dok, kenapa datang ke tempat ini? Pergi, Dok, pergi, erang bunuh lemah. Farah menggeleng, setitik air mata jatuh di pipinya. Ia benar-benar merasa sakit saat melihat keadaan ibunya itu, orang yang sudah melahirkan dan membesarkannya. Apa maumu? Tanya Farah menatap Ayu. Hah, mauku? Bukannya kamu sudah tahu dari dulu apa mauku, ha? Kata Ayu tertawa tanpa kebahagiaan. Kamu sudah membuat suamiku menidurimu, menghancurkan mimpiku. Sekarang apa lagi? Apa lagi, Yu? Ujar Farah yang sudah tidak bisa menahan emosinya. Kematianmu, Far, ucap Ayu datar. Farah beranjak. Dari sudut matanya, ia sudah melihat kehadiran Nyisari berdiri tidak jauh dari tempat Angga. Penampilannya sungguh berbeda. Rambut yang biasanya terjuntai lurus, kini terlihat acak-acakan. Raut wajahnya menggambarkan kemarahan yang belum pernah ia tampilkan. Aku tidak menyangka wanita polos sepertimu bisa membuat perjanjian dengan dedemit itu. Siapa yang sudah mengajarimu, Far? Tanya Ayu. Itu bukan urusanmu, ucap Farah singkat tanpa memandang ke arah Ayu. Ia terus melangkah menuju ke arah suaminya. Mas Angga, ucap Farah singkat. Hatinya benar-benar pedih melihat kondisi suaminya. Sejenak Farah terdiam. Kemudian ia melirik ke arah Nyisari. Nyi, tolong suamiku, batin Farah. Percuma saja, sukma suamimu sudah kuambil dan kusembunyikan. Dedemit itu tidak akan bisa menolongnya.
kata Ayu yang masih saja duduk bersila. Apa maksudmu? Tanya Farah yang kali ini menolehkan kepalanya. Kukira dengan kamu sudah bermain bersama demit itu, kamu jauh lebih pintar, Farah. Nyatanya, justru malah membuktikan kalau kamu tidak tahu apa-apa. Kau pikir dengan mengirimkan dedemit itu dan membunuh Mbah Wongso dan Santi akan membuatku ketakutan. Jelas Ayu. Maksudmu, siapa yang membunuh siapa? Kata Farah tidak mengerti. Ayu mengerutkan dahinya, mencari kebohongan di wajah cantik sahabatnya itu. Tetapi justru yang ia temukan hanya sorot mata yang terluka. Melihat ada kesempatan, Farah segera berlari menerjang Ayu. Nyisari baru saja memberitahu sesuatu, kebenaran yang mungkin tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Ia harus segera membuat pilihan. Teriak Ayu saat Farah menubruknya, membuat tubuh kedua wanita itu jatuh terpuruk ke lantai. Sedang pocong yang ada di belakang Ayu seperti melolong dan mengeluarkan bunyi desisan yang aneh, membuat bulu kuduk berdiri. Buk! Farah sekuat tenaga memukulkan tangannya ke arah pipi Ayu. Brengsek kamu yuk, brengsek! Ucap Farah. Ayu yang tidak mau kalah juga mencoba untuk membalas perbuatan Farah, tetapi sia-sia. Tanpa Farah ketahui, wanita itu mencoba untuk menggapai pisau kecil yang ada di ujung amben. Aduh, renang Farah saat mendapati tangannya terasa perih. Mendapat kesempatan, Ayu langsung mendorong Farah dengan keras. Ia menggumamkan sesuatu. Seketika lolongan mirip anjing dan suara desisan aneh mulai menggema di dalam gubuk. Keenam pocong yang ada di belakang Ayu mulai menggeliat. Dari sudut matanya, Farah merasa ngeri. Para dedemit itu mulai bergerak ke arahnya. Dengan menahan rasa sakit, Farah mundur menyeret pantatnya, mencoba membuat jarak sejauh mungkin dengan sekumpulan pocong yang mulai mendekatinya. Farah terus mundur hingga ia merasakan punggungnya menyentuh kaki seseorang. Ia sudah sampai tepat di bawah Angga. Gila kamu yuk, ucap Farah ketakutan. Kini sosok pocong sudah mulai mendekat ke arahnya. Hanya tinggal beberapa meter saja. Ia sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Mati, mati, mati. Terdengar suara riuh di telinga Farah. Tolong, ucap Farah. Ia melihat Bu Nur wanita itu hanya bisa meringkuk lemah dan menangis. Seolah ia tahu apa yang sedang datang ke arah anaknya. Maafkan Farah, Bu, ucap Farah parau. Farah sudah bisa melihat jelas wajah salah satu pocong. Cairan hitam seperti darah keluar dari mulut dedemit itu. Aroma yang ditimbulkan begitu memuakkan, membuat perut Farah bergejolak ingin memuntahkan isinya. Bruk! Farah mendengar suara hantaman keras tepat di depannya. Segera ia membuka mata. Salah satu pocong yang hampir meneteskan cairannya ke wajahnya tiba-tiba saja terpukul mundur. Tubuhnya menggeliat seperti menahan kesakitan. Tepat di hadapannya, saat ini berdiri Nyisari. Ia lupa akan keberadaan sosok dedemit itu. Menyaduk, rampung no apa sih wis dimulai. Berdiri Nduk, selesaikan apa yang sudah dimulai. Ucap Nyisari tanpa memandang ke arah Farah. Dengan mengatur nafasnya, kini Farah melihat sosok pocong yang tadi menuju ke arahnya berhenti, seolah takut dengan kehadiran Nyisari. Farah mulai berdiri menatap ke arah Ayu yang seperti takjub dengan apa yang ia lihat. Mulutnya setengah terbuka, matanya membulat dengan sempurna. Menyadari Farah tengah menatapnya, Ayu refleks segera beranjak. Namun, Farah yang juga sudah menyadari niatan Ayu untuk pergi, langsung menghambur. Tidak peduli badannya menabrak Nyisari atau tidak. Bruk! Sekali lagi Farah dan Ayu tersungkur ke lantai tanah yang dingin. Dengan sisa tenaganya, Farah membalikkan tubuh Ayu dan memukulnya membabi buta. Bunuh aku, Far! Bunuh! Maka suamimu tidak akan pernah tertolong.
Kamu tahu kan apa yang sedang menunggu kita di luar sana? Kata Ayu yang kini mulutnya sudah penuh dengan darah. Farah berhenti, napasnya terlihat memburu. Bangun, ucap Farah menarik keras rambut Ayu. Aduh, aduh, teriak Ayu kesakitan saat Farah memaksanya untuk berdiri. Sekuat tenaga, Farah menyeret Ayu dengan menarik rambutnya. Ia sudah tidak peduli lagi jika harus menukar jiwa suaminya, maka tidak ada pilihan lain. Dia atau sahabat karibnya itu yang akan mati. Kemudian saat sudah sampai di depan pintu, Farah langsung mendorong Ayu dengan keras. Tubuh wanita itu terpuruk ke tanah berlumpur yang basah karena air hujan. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada di dalam keranda itu? Kamu pikir aku tidak berani untuk menyelesaikan semua ini? Kata Farah dengan satu tarikan nafas. Ayu terkesiap, tubuhnya menegang melihat para pemanggul keranda yang berdiri di hadapan mereka. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Aku tidak pernah membunuh orang-orang yang sudah membantumu. Mereka mati karena ulahnya sendiri. Jika kau tahu siapa sebenarnya Mbah Wongso, maka kamu tidak akan pernah membelanya. Jika kamu tahu siapa sebenarnya Santi, maka kamu tidak akan pernah berteman dengannya, teriak Farah kencang. Ayu masih terdiam, matanya masih terpaku dengan sosok pemanggul keranda. Ia tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh Farah. Apa maksudmu? Ucap Ayu gemetaran. Kupikir kamu wanita yang cerdas, Yu. Nyatanya kamu hanya wanita lemah yang mudah terperdaya, kata Farah datar, memandang Ayu dengan hampa. Ayu menatap Farah dengan pandangan kesumat. Ia benar-benar muak dengan wanita itu. Wanita bodoh katanya. Silahkan bicara apa yang mau kau ucapkan, Far. Lihat, mereka sudah datang. Sebentar lagi salah satu dari kalian yang akan mereka bawa. Ucap Ayu sedikit memalingkan kepalanya, menoleh ke arah pemanggul keranda. Begitu, kata Farah singkat. Ayu terdiam, otaknya berpikir cepat. Tidak berguna berbicara dan memohon ampun kepada Farah. Wanita itu sudah bertekad untuk menyudahi semua ini dan membunuhnya. Oke, teman-teman, sekian kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau ejaan yang kurang sesuai. Nantikan kelanjutannya hanya di channel Suara Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.